nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, silakan kembali duduk Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau pelajari firman Tuhan. Kita langsung buka dulu Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat yang kedua. Ya. Yohanes 14 ayat yang kedua. Juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sudah berikan panduan ibadah ataupun warta jemaat. Silakan dilihat di sana Yohanes 14 ayat yang kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita kembali bangkit berdiri lagi, kita baca bersama ayat firman Tuhan. Silakan Yohanes 14 ayat yang kedua, 2, 3, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji nama Tuhan. Silakan kembali dulu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus Juru Selamat kita, ya. Kita peringati hari kenaikannya. Dia telah mati, kemudian bangkit, lalu naik. Puji nama Tuhan. Dan jauh sebelum itu dia terlebih dahulu lahir, ya. Lahir, kemudian tumbuh dewasa, lalu mati, bangkit, lalu naik kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi pengantar kita pada siang hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, maksud Yesus adalah benar-benar di rumah Bapaknya itu banyak tempat tinggal. Puji Tuhan, banyak tempat tinggal untuk saya dan saudara. Haleluya. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ini menekankan kepada kita semua bahwa surga itu sungguh-sungguh ada. Neraka juga sungguh-sungguh ada. Ya. Coba dibaca ulang dulu supaya lebih enak. Sehingga silakan baca dari awal lagi. Ayat yang kedua, silakan. Yohanes 14 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus? Jika tidak demikian, Ya. tentu aku mengatakannya kepadamu. Terus? Sebab aku pergi ke situ, Ya. untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga tujuannya yang pertama menyediakan tempat bagi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bawa kita dulu kepada Yohanes 3 ayat 13. Itu renungan harian hari ini. Ya, itu juga di warta ada. Ya, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, buka juga dari Yohanes 3 ayat yang ke-13. Silakan. Ganti yang baca ya. Yang Yohanes 14 tadi tetap. Silakan. Yohanes pasal yang ke-13 Ayat pasal ketiga ayat 13. Yohanes pasal yang ke-3 13 demikian Ya. firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Naikkan nada membacanya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga, Ya. yaitu Anak Manusia. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ini ditulis setelah di zaman Perjanjian Baru atau di zaman Yesus. Padahal kita tahu sebelumnya ada nabi yang sudah naik ke surga. Ya, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tetapi dalam kitab Perjanjian Lama itu ada dua hamba Tuhan yang naik ke surga. Siapa itu? Henokh dan Elia. Nah, di sini perlu kita ada pemahaman yang jelas tentang firman Tuhan supaya kita tidak tersesatkan. Puji nama Tuhan. Jangan bilang firman Tuhan itu tabrakan atau salah. Ya. Coba baca ulang dengan tegas di Yohanes 3 ayat 13. Jelas. Kami ulangi. Ya. Ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Turun dari surga. Silakan kembali dulu. Tidak ada seorang pun yang telah naik. Kalau
kita simak atau kita lihat sejarah daripada Nabi terdahulu Henokh bergaul dengan Allah, dan tidak lama setelah itu dia terangkat. Demikian juga Elia terangkat oleh kereta berapi dan kuda berapi. Nah, kenaikan nabi-nabi sebelumnya itu diangkat. Puji Tuhan, diangkat oleh Allah, bukan naik. Ya, naik di sini maknanya adalah terangkat atau diangkat. Ya, sementara Yesus naik atas kehendaknya sendiri. Puji Tuhan. Henokh dan Elia tidak bisa naik ke surga atas kehendaknya sendiri, tidak bisa. Kenapa? Surga itu bukanlah miliknya. Ya. Tetapi Yesus yang mana dia adalah pemilik surga itu, maka dia berhak untuk turun ketika dia harus lahir ataupun harus menjadi janin di dalam rahim Maria. Dia berhak untuk turun karena dia yang punya kuasa di sana. Kemudian dia bersemayam di bumi bersama dengan manusia. Kemudian dia mati, bangkit, kemudian naik kembali. Itu atas kehendaknya sendiri. Puji Tuhan. Kenaikan Yesus atas kehendaknya. Sehingga dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke situ, bukan naik begitu saja, dia pergi. Puji Tuhan, dia pergi ke situ. Pergi berarti dia sudah punya wewenang. Ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami dengan jelas. Puji Tuhan, itu yang pertama mau kita pahami tentang bagaimana hal Yesus naik ke surga, ataupun ayat ini supaya tidak menjadi pertentangan. Puji nama Tuhan. Ya, kami mau kita baca juga ayat yang ke-6 di dalam Yohanes 14. Silakan baca ayat yang ke-6. Yang baca kitab Yohanes 14 tadi. Ayat yang ke-6 di pasal yang sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, Ya. kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini kata Yesus. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini banyak agama. Hari-hari ini banyak yang mengaku rasul dan nabi. Tetapi kita paham betul bahwa mereka yang mengaku nabi atau rasul atau agama-agama tertentu itu tidak tahu jalan ke surga. Tetapi Yesus juru selamat kita, Tuhan yang kita sembah, Allah yang maha kuasa itu, dialah jalan kebenaran dan dia jalan. Ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, dulu tahun 2004 saya pergi mau melanjutkan studi saya ke Jakarta. Ya. Sebelumnya saya tidak pernah tahu Jakarta itu kayak apa. Tapi saya pernah dengar. Ya. Saya pernah dengar Jakarta ya ibu kota. Ya. Kemudian saya diberangkatkan oleh orang tua kami, ya. Diberangkatkan naik bus Medan Jaya waktu itu, ya. Pokoknya saya diantarkan ke Jalan Nangka di Pekanbaru. Ya, habis itu saya tunggu sampai subuh jam 5 baru busnya datang. Sehingga saya naik ke bus Medan Jaya tersebut. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mau tahu saya nanti turunnya di mana. Yang penting saya bertujuan ke Jakarta, saya naik bus Medan Jaya. Seandainya bus Medan Jaya ini pergi ke Medan, saya sampai di mana? Medan ya? Karena saya tidak tahu jalan ke Jakarta. Saya tidak tahu armadanya. Katanya naik Medan Jaya, ya sudah saya naik. Tetapi saya yakin percaya pengemudi Medan Jaya tersebut, saya yakin dia tahu jalan ke Jakarta. Sehingga saya percaya saja. 3 hari 2 malam Bapak Ibu, waktu itu jalan rusak-rusak sehingga sangat lama. 3 hari 2 malam di perjalanan, akhirnya sampailah saya di Jakarta. Di sini Bapak Ibu,
ada yang perlu kita simak dari ilustrasi yang saya sampaikan. Apa tujuan kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu sekalian Tuhan? Apa tujuan kita? Surga. Ya. Siapa yang tahu jalan ke surga? Hah? Yesus ataupun Kristen. Kristen itu adalah Kristus. Orang-orangnya Kristus, milik Kristus. Itu jalan ke surga. Itu armadanya. Siapa kepalanya, pengemudinya? Yesus. Kalau Yesus pengemudinya, dia pasti tahu jalan ke surga. Pasti sampai gak kita ke surga? Halo jemaat Tuhan, sampai gak? Dijawab kalau ditanya. Haleluya. Sampai, pasti sampai. Ya. Kemudian di Pekanbaru waktu itu saya lihat ya, sebelum saya berangkat ke Jakarta, tadi singkatnya sudah sampai ya. Tapi ini saya kembali lagi. Sebelum saya berangkat itu, saya lihat ada mobil jurusan yang ke Sidikalang itu, Bintang Utara, ya. Seandainya saya naik Bintang Utara, Bapak Ibu, sampai nggak saya di Jakarta? Karena Bintang Utara mulai berdiri sampai sekarang tidak ada rute ke. Jadi banyak juga akhir zaman ini Bapak Saudara Bapak Ibu saudara Tuhan, agama yang rutenya bukan ke surga. Rutenya ke neraka. Jadi bersyukurlah kita yang menjadi umat Kristen ini. Puji nama Tuhan. Karena rute armada yang kita tumpangi ini dan pengemudinya itu tahu jalan ke surga. Kita pasti sampai ke surga. Baca ulang ayat 6 itu tadi. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang Tidak datang ada kepada Bapa, seorang pun sampai kepada Bapa, ya. kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun, siapapun orangnya tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, yang mau saya kutip lagi sebagian untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara Tuhan, yaitu Yesus ini adalah satu-satunya pemerintah di surga dan di bumi. Ya, kita langsung baca dulu kenaikan Tuhan Yesus dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, beralih semua ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Ini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Ya. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. sampai ke ujung bumi. Ini permintaan Yesus atau amanat agung Tuhan Yesus sesuai dengan Markus 16 ayat 16, juga Matius 28 ayat 19-20. Itu tentang amanat agung Tuhan Yesus, ya. Nah, di Kisah Rasul ditekankan kembali bahwa ketika Roh Kudus itu nanti turun, ketika Yesus naik, tujuannya mempersiapkan tempat bagi kita dan juga mau memberikan penghibur. Ya. Kemudian kita akan diberikan kuasa, ya, dan menyampaikan Injil keselamatan bagi seluruh dunia, dimulai dari Yerusalem. Ya, di sini ada pelajaran yang sangat bermakna. Ya, tolong diperhatikan. Ya, di waktu-waktu yang lalu banyak pertanyaan di sosial media bahwa kenapa Yesus menampakkan diri atau menunjukkan kenaikannya hanya kepada murid-murid, sementara waktu dia bangkit dia menampakkan diri kurang lebih kepada 500 orang. Tetapi kenapa waktu dia naik hanya murid-murid saja? Ini pertanyaan. Kenapa Yesus tidak menunjukkan diri saja atau tidak menunjukkan kenaikannya kepada seluruh Yerusalem supaya Yerusalem itu percaya? Ya, ini memang pertanyaan yang luar biasa saya kira. Kemudian ya kita mau tidak mau harus jawab dan harus pelajari firman Tuhan. Nah, yang kita dapatkan adalah
Itulah makna dari amanat agung Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Maknanya seperti apa? Kalau Yesus menampakkan diri kepada banyak orang atau menampakkan kenaikannya kepada banyak orang, maka tidak ada lagi pekerjaan murid-murid. Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mengerjakan karya yang kuat, bahkan lebih besar lagi, kata Tuhan Yesus kepada mereka. Lebih besar. Lebih besarnya bagaimana? Yesus hanya menyampaikan Injil di sekitar Yerusalem, tetapi murid-murid harus sampai ke Samaria, ke Yudea, dan juga sampai ke ujung bumi. Itu besarnya. Tidak ada yang bisa dikerjakan manusia lebih besar daripada Yesus selain daripada menginjil. Puji Tuhan. Makanya Yesus tidak perlu menampakkan kenaikannya kepada banyak orang. Tidak perlu menunjukkan bahwa saya naik ke surga. Tidak. Itulah tugas kita. Haleluya. Itulah tugas murid-murid. Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan tadi yaitu supaya kita umat-umatnya, rasul-rasul terdahulu, hamba-hamba Tuhan yang sekarang, juga jemaat Tuhan, tugas yang sangat berat ini harus kita laksanakan. Ya. Ini tugas yang paling berat. Ini yang paling berat. Kisah Rasul 1 ayat 8, satu kitab kisah para rasul, mulai pasal yang pertama sampai habis, temanya adalah di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Apapun yang dikerjakan rasul-rasul dalam kitab kisah para rasul, tujuannya hanya Kisah Rasul 1 ayat 8. Baca ulang. Tetapi kamu yang menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Baca yang bagus, baca ulang. Kami ulangi kembali. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Samaria, Yudea ke ujung bumi, artinya dari ring yang terdekat, ring yang terkecil, pertama keluarga kita. Puji Tuhan. Sampaikan ini. Sampaikan Injil keselamatan ini, terima atau tidak, sampaikan terus. Ya. Jangan salah tanggap Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Oh, keluarga kami Kristen, orang tua kami Kristen, mertua saya Kristen. Ini bukan masalah agama. Dalam agama tidak ada keselamatan. Yang ada keselamatan hanya dalam Yesus saja. Karena banyak Kristen yang bukan Kristen, banyak Kristen yang tidak menerima keselamatan, banyak Kristen yang tidak terima Yesus. Ya. Kalau Kristen yang terima Yesus, pasti dia laksanakan apa yang menjadi peraturan dari Yesus Kristus sendiri. Puji nama Tuhan. Ya. Saya sendiri, mertua saya masih di HKBP. Ya. Kalau dari cara-cara hidup mereka belum sungguh-sungguh terima keselamatan. Kenapa? Masih banyak yang dilarang oleh firman Tuhan dilakukan. Masih banyak intervensi daripada arwah-arwah dan roh kegelapan. Ya, ini tugas kita yang sangat berat. Nah, mari kita bekerja sama melakukan firman Tuhan, menyampaikan amanat agung ini. Puji Tuhan. Kenapa? Kita yang mengikut Kristus, yang sudah sungguh-sungguh terima Yesus ini, hari ini peringatan kenaikannya ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Bayangkan, tempat dipersiapkan bagi kita. Ya, kalau tempat sudah dipersiapkan, ketika dia datang kembali, ya, menjemput kita, tinggal duduk, betul? Tinggal duduk. Ya. Baca terus Kisah Rasul sampai ayat 11. Baca cepat. Ayat yang ke-9. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupinya dari pandangan mereka. Terus, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, apa katanya? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga, katanya terangkat dan awan menutupinya dari pandangan manusia. Dia akan datang dengan cara yang sama.
Datang dari atas. Itu artinya dia datang menjemput kita langsung dengan tangannya sendiri. Puji Tuhan. Dia sendiri yang langsung datang menyongsong kita ke bumi ini. Tapi kita yang tidak punya persiapan, kita yang tidak layak, ya. Sebab firman Tuhan mengatakan dialah yang sempurna. Ketika yang sempurna itu datang, segala yang tak sempurna itu hancur lenyap. Maka usahakan diri kita sempurna. Memang yang menyempurnakan kita bukanlah kita, tetapi Roh Allah sendiri. Tetapi kita harus siap dituntun oleh Roh itu. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau memang Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat, kemudian dia akan datang kembali, sebagaimana dia naik untuk menjemput kita. Waktunya tidak lama lagi. Waktunya sebentar lagi. Kita persiapkan diri kita. Puji nama Tuhan. Ya. Tidak usah ragu lagi. Karena dia yang pemilik surga. Dia datang dari surga, turun ke bumi, menjadi manusia, kemudian mati, kemudian bangkit, kemudian naik lagi ke surga, ke tempat dari mana dia berasal. Dia yang punya, dia tahu jalan ke situ. Kita yang tidak tahu, kita tahunya surga saja, kita nggak tahu modelnya kayak apa. Tidak pernah lihat, tapi percayalah, duduk saja, ya, ikutin saja panduannya, nanti akan sampai. Puji nama Tuhan. Saya kasih ilustrasi, saya naik mobil Medan Jaya. Saya dulu saja ikutin panduan, kita makan minum, ya makan minum, jangan jauh-jauh, ya ikutin semua. Seandainya lagi parkir mobilnya, saya lagi makan minum, ya, kemudian saya pergilah round-round sebentar, rental Honda 2 jam, ketinggalan nggak saya? Ketinggalan, nggak ikut lagi, nggak sampai. Jadi jangan ngadal ngidul ngikut Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Jangan cari-cari yang aneh-aneh. Puji Tuhan, ikut saja panduannya. Apa yang kata jurumudi, ikut. Begini katanya, lakukan. Ya. Jadi ada tugas amanat agung yang sangat berat, ini dilakukan saja. Jangan kita pernah ragu. Memang kita seringkali takut, seringkali ragu menyampaikan, apalagi ke agama seberang. Ya, karena sangat bertentangan. Jadi kita nggak usah ragu, ya. Puji Tuhan. Ya, saya bikin kekuatan bagi kita hari ini, ya. Sebelum kita nggak usah lama-lama dengarkan firman Tuhan yang singkat-singkat saja tapi jelas. Buka satu ayat untuk kita. Dari Wahyu, buka Wahyu. Satu orang buka di Wahyu 6 ayat 11, satu orang buka di Yohanes 16 ayat 2. Ayo. Ruth buka Wahyu, Tati buka Yohanes 16 ayat 2. Ceria buka di Yohanes 10 ayat 28. Cepat-cepat, ini mau pulang kita, ya. Wahyu 6 ayat yang ke-11. Nah, perhatikan. Jadi kita mau belajar firman Tuhan ini hanya sebentar tapi pasti. Puji Tuhan. Ya. Tugas kita amanat agung Tuhan Yesus, jangan takut, jangan ragu. Ya. Ini, perhatikan, saya bukakan ayat untuk kita. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Ya. Dan kepada mereka dikatakan, ya, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Ya. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka, ya, yang akan dibunuh sama seperti mereka. Perhatikan. Ada jumlah hamba-hamba Tuhan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri yang harus mati dibunuh. Perhatikan. Ini bukan hanya hamba-hamba Tuhan tetapi juga jemaat Tuhan. Perhatikan, ya. Terus, sampai di situ, ya. Kembali langsung yang baca Yohanes 16 ayat 2. Jadi sudah ditentukan harus ada yang mati dibunuh lagi. Perhatikan itu, ya. Yohanes 16 ayat 2. Yohanes 16 apa? Yohanes pasal yang 16 ayat 2 dengan firman Tuhan. Ya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Orang yang membunuh kita ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan menyangka mereka berbuat bakti kepada Allah. Ya. Jadi gak usah ragu. Ketika orang berencana membunuh kita, mengucilkan kita, jangan ragu. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Saya pada takut, tinggal yang berani menyampaikan amanat agung. Ya. Yang saya heran di luar sana kenapa banyak orang yang begitu berani menyampaikan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa yang lain. Terbukti mereka berhasil kok. Kenapa kita kok nggak berani? Tunjukkan kita anak-anak Tuhan, laskar Kristus. Puji Tuhan. Tunjukkan. Saya belum pernah lihat begitu banyak perjuangan jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan untuk menjalan jiwa yang baru. Ya. Apalagi dari agama seberang itu orang yang ragu-ragu bisa tetap bawa. Kalau toh kita mati ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menyampaikan amanat agung ini, jaminannya ini. Baca Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa Pasti tidak akan binasa. Diberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka di sini umat Tuhan termasuk kita. Puji Tuhan. Diberikan hidup yang kekal dan kita pasti tidak akan binasa. Terus? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Seorang pun tidak akan merebut kita dari tangan Yesus. Ya. Seorang pun. Sekalipun kita mati, ya, kita tetap di tangan Yesus. Artinya, surga yang merupakan milik Kristus itu juga akan diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Di ayat yang lain dikatakan, janganlah kamu takut kepada manusia yang bisa membunuh nyawa, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh nyawa dan membunuh jiwa di dalam neraka. Siapa itu? Yesus. Jadi kau usah takut kepada manusia yang bisa membunuh. Ya, beranilah. Ya, ini zaman milenial, zaman internet. Perhatikan tuh. Ya, di media sosial diperhatikan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah sangat berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka saya berani seperti ini kan live streaming ya. Dilihat oleh banyak orang, tidak takut. Hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan. Puji nama Tuhan. Hanya dalam Kristus. Tidak ada di luar Kristus. Ya. Agama yang lain bagaimana? Itu sudah pasti masuk neraka. Selain daripada Kristus, Kristen juga banyak yang masuk neraka kalau dia tidak percaya sungguh-sungguh. Di sini adalah yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, kesungguh-sungguhan kita akan terbukti dari perbuatan kita. Puji nama Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah pelajari firman Tuhan supaya kita melakukan pekerjaan, perbuatan-perbuatan sebagai bukti dari iman. Kalau kita memang orang beriman, kerjakan ini amanat agung. Sejak pasca firman Tuhan berkesinambungan terus sampai hari ini. Ya. Jadi kita perhatikan, kita laksanakan. Sebab sangat pasti jaminannya. Pertama tadi Yesus, ya, yang kita sembah juru selamat kita, pemilik surga, itu yang pertama. Kemudian Dia yang telah turun dan naik. Ya. Memang ada yang sudah naik, tapi tidak akan pernah turun. Tidak akan turun lagi Henok dan Elia begini, tidak lagi. Karena Dia bukan pemilik surga. Ya, sederhananya begini. Orang yang punya rumah itu berhak keluar masuk rumah, betul? Tetapi tamu kalau tidak disuruh masuk tidak boleh masuk. Tapi kalau sudah masuk, kalau belum disuruh keluar tidak boleh keluar. Begitu undang-undangnya. Demikian Tuhan kepada kita. Yesus itu pemilik surga. Kemudian Dia datang, Dia siapkan tempat kepada kita. Kemudian nanti akan datang kembali menyebut kita masuk surga bagi siapa yang melaksanakan amanat ini. Perintah Yesus hanya satu, ini yang terbesar. Baca semua Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya ini perintah yang terbesar. Sudah kita lakukan kan? Sudah berapa jiwa yang kita? Jangan-jangan kita malah melepaskan jiwa. Ya, terlebih hamba-hamba Tuhan kami minta. Mari kita sama-sama. Bukan harus yang agama Islam yang kita bawa, tetapi mereka juga yang mengaku Kristen tapi hari-hari mabuk, hari-hari main judi. Hari ibadah seperti ini mereka sibuk mencuri dan segala macam.
ini juga orang-orang yang tidak selamat. Mari kita kabarkan keselamatan itu kepada mereka. Puji nama Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang kita pelajari hari ini yaitu bagaimana kita harus melaksanakan perintah amanat agung ini. Ya, tadi jaminannya sudah jelas. Kalaupun kita teraniaya dan dikucilkan, camkanlah. Kepastian keselamatan itu milik kita. Puji nama Tuhan. Kalau agama seorang mengatakan tidak ada yang pasti, itu namanya takabur. Konsep keselamatan, konsep agama Kristen itu kepastian keselamatan, pasti. Yang penting percaya, beriman, lakukan sesuai dengan iman. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di dalam hati kita masing-masing. Kita semua bangkit.